Yanto, kenapa dulu aku nggak sadar kalau kau serapi ini? Tuan Radit, aku juga merasa kau pria yang berwibawa. Dua orang ini aneh banget. Hei Yanto, Radit, kalian itu lagi ngapain sih? Iya, kita harusnya nggak di sini. Di sini terlalu banyak orang. Tuan Yanto, aku ajak kau ke tempat yang tenang, hangat, dan nyaman. Tuan Radit, aku tiba-tiba rindu sakura di kampung halaman. Ayo, aku ajak kau pulang lihat sakura. Oke. Kalau dua orang saling suka, akhirnya bersatu juga. Mereka nekat melanggar aturan. Mereka itu memang berani. Kalau kau... Aku pernah lihat orang jadi budak, tapi jadi budak buat anjing, dan kau setia pula. Kau itu benar-benar sangat langka. Jangan sombong dulu. Mau itu Yanto yang payah atau masalahmu sendiri. Atau kau memang punya trik busuk. Di mataku semuanya sampah. Nama Tony Lianto, status putra kedua keluarga Lianto, kemampuan punya panci harta karun, bisa ucap harapan pada panci harta karun dan wujudkan keinginan. Pantas saja kau pandai pura-pura. Ternyata kau punya rahasia. Aku sama sekali nggak paham omong kosong yang kau ucapkan. Dengar ya, jangan kira kau pasti menang. Kemampuanku nggak bisa kau bayangkan. Oke, bukannya kau mau pulang bersamaku? Ayo, aku cuma takut kau nggak berani. Panci harta karun gak aku bawa. Kalau dia beneran datang, akan langsung kubunuh dia. Nggak usah tunggu hari lain. Kita berdua pulang bareng. Pas banget. Aku juga kangen ayah dan ibuku tercinta. Hari ini, aku bawa istriku ketemu mertua. Istri? Mertua? Hah. Ferry, kau memang gak tahu malu. Semua orang juga tahu kalau kau cuma penjilat Celia. Apa kau benar-benar mikir dia suka sama kau? Makanya dia nikah sama kau, dia cuma pakai kau untuk dijadikan tumbal. Tony, waktu Ferry belum balik, kau terus panggil aku kakak ipar. Kenapa kau secepat ini pura-pura nggak kenal? Kalian? Apa? Cepat tunjukkan jalan. Tony, urusan sudah kelar. Bu. Semoga kalian baik-baik saja. Ferry, kenapa kau pulang? Bibi Risa, itu nggak benar. Ini kan rumahku. Aku pulang ke rumah sendiri, masa harus minta izin? Ferry, 5 tahun lalu aku sudah usir kau dari rumah. Kita sudah nggak ada hubungan ayah dan anak. Kau masih berani pulang? Aku pembawa sial kan? Menghalangi Pak Gino naik jabatan dan dapat uang. Makanya aku diusir dari rumah dan disuruh hidup sendiri. Lagian kau masih punya Tony, anak dari selingkuhanmu. Keluarga Lianto nggak takut hancur. Kau diusir? Dulu bukannya kau bilang keluar buat cari pengalaman? Orang buangan kayak dia mana mungkin jujur sama kau. Satu-satu yang bisa dibanggakan cuma keluarga ini aja. Kalau keunggulan kecil ini sudah nggak ada, bukannya kau makin meremehkan dia. Diusir dari rumah, lalu aku tipu naik ke gunung. Ferry, aku... Itu semua masa lalu. Aku malah berterima kasih padamu. Kalau tidak kau suruh ke gunung, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Pecundang kayak kau nggak bisa jadi orang. Gayanya sok penting baru juga balik. Terus terang saja, kau cuma numpang nama lewat nikah. Jangan kira karena Celia mendukungmu, kau bisa ada di atasku. Naif sekali. Naik ke atasmu itu kesukaan Pak Gino. Aku sih nggak tertarik, Bibi Risa. Jangan asal bicara, nanti susah lulus sensor. Kok ini apa-apaan sih? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Dengar ya, keluarga Lianto di bawah pimpinan anakku sudah jauh berbeda dari dulu. Keluarga Sani juga nggak bisa sentuh kami. Mau bangkit lagi lewat Celia, lupakan saja. Pak Gino, seleramu beneran buruk. Wanita bodoh begitu, kenapa kau nikahi? Ferry, dia itu ibu tirimu.
Kau terus menghina. Apa kau punya sopan santun? Nggak punya. Ibuku meninggal sejak aku kecil. Ayahku cuma lahirin, nggak pernah mendidik. Dari kecil sampai besar nggak pernah menjagaku. Nggak ada yang ngajari aku soal sopan santun. Kau! Ferry. Kenapa ngomong gitu ke ayah? Sebagai adikmu, aku bisa ajari kau bersikap ke orang tua. Kenapa harus? Karena baskom jelek di tanganmu. Dasar bodoh. Tapi aku nggak salahin kau. Pandanganmu sempit kayak katak dalam tempurung. Gimana mungkin kau tahu sebesar apa kemampuan? Terus terang saja, membiarkanmu kembali dan ambil baskom ajaib ini adalah kesalahan terbesarmu. Ferry, katanya baskom Tony ini bisa lakukan hal ajaib. Aku pikir cuma rumor, ternyata beneran nyata. Kita harus hati-hati. Anakku itu pilihan langit yang sesungguhnya. Dengan bantuan alat sakti ini, keluarga Lianto bisa melesat sukses dalam waktu singkat. Ferry, seumur hidupmu, kau akan terus diinjak-injak anakku. Baskom ajaib, kedengarannya hebat. Bisa kau tunjukkan padaku? Sehebat apa itu? Dasar orang udik. Oke, kalau kau mau lihat, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa itu alat sakti yang sebenarnya? Baskom ajaib. Kasih aku 1 pistol. Ferry, hari ini hari kematianmu. Oh, ayam panggang. Kok bisa begini? Wah, keluar ayam panggang. Aku beneran nggak nyangka. Barang ini hebat sekali. Kita nggak akan kelaparan. Harusnya nggak begini. Pasti ada yang salah. Sayang, mau emas nggak? Aku bisa ambilin banyak buatmu. Kita bagi 7/3. Banyak? Dari mana? Bisnis lama keluarga Lianto memang mengurus emas. Banyak stoknya. Kalau kau yakin, aku tentu mau. Biayanya aku tanggung. Aku 7, kau 3. Masuk akal. Kau mimpi apa sih? Aku 9,7, kau 0,3. Ini yang kau sebut 7/3. Ini barang gratis. Jawab, mau atau enggak? Mau. Kau tinggal tunggu barangnya. Kalian berdua, bisik-bisik apa? Yang barusan itu kecelakaan. Lihat yang benar sekarang. Baskom ajaib. Pasti tadi kurang jelas bilangnya. Yang aku butuh itu pistol. Pistol yang bisa membunuh. Ferry, siap-siap mati. Baskom ajaib, jangan main-main lagi. Yang aku perlu itu sebuah pistol. Pistol yang bisa menembak. Nggak mungkin. Alat sakti ini belum pernah bermasalah. Keluarga kita jadi sukses gara-gara alat ini. Kenapa bisa begini? Kau tanya aku harus tanya siapa? Barang rusak ini malah pilih hari ini buat nyusahin aku. Sayang, dia sudah buang barang itu. Cepat ambil lagi. Barang kayak gini, kerjanya kayak baterai. Kalau sudah dipakai lama, harus isi daya lagi. Harus isi pakai emas, baru bisa dipakai lagi. Kau mau apa? Di rumahku, mau curi barangku. Dia sudah buang itu? Siapa bilang aku buang? Barang sehebat ini nggak akan kukasih ke orang lain. Kalian malah mau pungut. Jangan mimpi.
Kenapa kalung emasku bisa ada padamu? Apanya yang punyamu? Ada namamu? Kalau kau panggil, apa dia jawab? Betul itu. Semua orang di sini lihat jelas. Kau masukin kalung emas itu ke dalam baskom ajaib, bukan salah suamiku. Brengsek kau dasar pasangan sialan. Kalian tunggu saja. Kalau aku sudah isi daya baskom ajaib ini, hajar kalian sampai mati. Ayah, pinjamkan ke aku. Cincin emasku. Itu sudah bersamaku 20 tahun lebih. Apa ada namamu? Kalau kau panggil, apa dia jawab? Kalian, apa yang sedang terjadi? Barang yang dimasukin ke baskom, kenapa muncul di tempat dia? Ayah, jangan panik. Kayaknya sebentar lagi balik. Baskom ini sebentar lagi bisa dipakai lagi. Kalau sudah bisa, pasti kembali. Kalau gitu coba. Apa masih bisa buat permintaan? Kayaknya masih kurang sedikit. Bu, kalung emas dan perhiasanmu, pinjamkan ke aku. Kau ini, itu semua aku yang belikan untukmu. Cincin emasku saja lenyap. Kau masih mikirin perhiasanmu. Cepat, masukin ke baskom ajaib. Cepat. Kau ini, ini semua aku yang beli. Ini. Sayang, ayo coba. Memang agak jadul. Lagian ini gratis. Sayang kalau nggak diambil. Makasih sayang. Nah, belum bisa juga. Kita sudah kasih semuanya. Kayaknya sekarang sudah cukup. Aku coba ya. Baskom ajaib. Keluarkan satu pistol untuk membunuh. Ada. Sudah kupegang. Kali ini pasti berhasil. Ferry. Jangan panik. Makasih sudah ingatkan aku. Baskom ini jadi aktif lagi. Tapi Sampai sini saja. Kenapa begini? Kau cuma setengah pistol. Masih perlu tanya, dia belum kenyang. Perhiasan emas segitu, mana cukup buat dia? Itu kan alat sakti. Masuk akal. Ayah, ayo, buka brankas yang ada di rumah. Keluarin semua emas batangannya. Ini. Asal baskom ajaib ini bisa aktif kembali, maka semua barang ini pasti bisa kembali. Oke, aku buka. Bagi 7/3 ya. Nah, semua harta keluarga kita sudah di sini semua. Ayah, tenang saja. Ini yang namanya habiskan harta untuk kembali. Kita kaya. Kau? Nah, kayaknya ada yang nggak beres. Kenapa emas kita muncul di tempat mereka? Tenang saja, Bu. Aku bisa rasakan baskom ajaibnya sudah pulih. Baskom ajaib, kalau sudah kenyang, mulailah bekerja. Tolong keluarkan satu pistol buat membunuh. Ada, Ferry. Aku mau lihat gimana kau akan mati. Nah, aku tahu. Aku nggak salah percaya sama kamu. Ferry, dewa pun nggak bisa selamatin kau. Jangan banyak omong. Cepat habisi dia. Semua emas itu harus kita ambil kembali. Betul.
bisa? Kenapa bisa begini? Aku tahu. Kalian sekeluarga repot-repot pura-pura begini cuma buat kasih aku uang kan? Untuk jaga perasaanku yang rapuh ini. Takut aku menolak kebaikan kalian, jadi kalian pakai cara begini. Ada ayam panggang, pistol air. Adikku yang baik, dulu aku salah paham sama kau. Kau. Bibi Risa, meskipun kau selingkuh, numpang hidup, dan juga nggak tahu malu, sekarang aku maafin kau. Siapa yang butuh ampunanmu? Dasar anak haram, memang layak diusir dari rumah. Tony, baskom ajaib ini sebenarnya kenapa? Aku juga gak tahu, Bu. Baskom ajaib. Jangan main-main sama aku. Kau sudah makan banyak emas dariku. Sekarang kau harus kerja. Aku mau pistol. Pistol asli yang bisa dipakai. Sayang, Harta kesayanganku. Bukannya kau harta berharga. Kenapa bisa hancur? Baskom ajaib. Alat sakti itu sadar. Sudah ikut orang yang salah. Jadi dia hancurin diri sendiri. sayang, kau kenapa? Tony, ayahmu. Jangan-jangan serangan jantung. Aku bisa ilmu pengobatan, biar aku periksa. Cepat ambil. Ambil apa? Surat wasiat. Pak Gino terlalu banyak dosa. Hidupnya cuma mikirin gimana caranya menipu orang. Kalau terus begini, beban kerja jantungnya makin berat. Hari ini, akhirnya meledak. Pak Gino, kita tetap ayah dan anak. Aku jamin, kau bisa pergi dengan tenang. Nggak akan terlalu menderita. Anggap ini baktiku sebagai anak. Warisan kasih aku setengah, nggak masalah kan? Minggir kau. Ayah, kau nggak kuat lagi. Kalau gitu, cepat tanda tangani surat wasiat. Kalau kau meninggal, warisan ini harus dibagi setengah ke dia. Mending kasih semua ke aku. Enggak, tolong aku. Aku masih bisa diselamatkan. Cepat panggil dokter. Panggil dokter. Selamatin apanya? Nggak dengar Ferry bilang kau sudah pasti mati. Mending cepat tanda tangan wasiat. Risa, aku sudah baik banget sama kamu. Kalau kau nggak punya uang, siapa yang mau hidup sama kau? Aku akan jujur padamu. Tony itu bukan anakmu. Bu, bukannya kau mau merahasiakan ini? Dia sudah mau mati, buat apa dirahasiakan? Mending bilang jujur, biar dia cepat mati. Wasiatnya belum ditandatangani. Orang busuk ini selama ini mencelakai keluarganya. Dia dan Ferry juga sudah putus hubungan ayah anak. Bikin wasiat atau enggak sudah nggak penting. Asal dia mati, hartanya jadi milik kita. Oh, masuk akal juga, masuk akal. Ferry, aku kasih tahu kau, aku sudah gak punya baskom harta. Tapi aku mewarisi harta keluarga Lianto. Aku gak akan biarkan kau lolos. Kau gila ya? Kenapa teriak tiba-tiba? Aku tiba-tiba ingat satu cara yang bisa selamatin dia. Aku sudah sembuh. Ini mana mungkin? Kau bilang dia gak bisa diselamatin. Aku memang kurang hebat. Tadi aku lupa pakai jurus ini. Baru saja aku ingat. Ayahmu hidup lagi. Harusnya kau senang. Aku senang durhaka. Dan kau juga dasar jalang. Kalian doain aku mati. Nona Vika, Anda datang sendiri. Nona Vika, aku mohon, tolong aku. Kerajaan nggak butuh pecundang. Nona Vika, aku masih berguna. Aku dari dulu setia bekerja untuk kerajaan. Beri aku satu kesempatan lagi. Kok nggak paham kata Nona? Minggir! Vika itu petinggi kerajaan Inggo. Latar belakangnya luar biasa.
Radit dan Yanto adalah bawahannya. Kali ini kayaknya akan repot. Tenang saja. Tubuhnya nggak sebagus kau. Bukan itu maksudku. Nona Celia, orang dari Roka yang bisa dibanggakan, jumlahnya nggak banyak. Dan kau salah satunya, apalagi kita sama-sama wanita, harusnya bisa bicara baik-baik. Nggak ada yang perlu dibahas. Aku nggak akan mengkhianati kepentingan negaraku. Lupakan niatmu itu. Dulu juga banyak orang yang bicara begitu. Tapi nasib mereka cuma satu. Jadi anjingku kayak Tony. Tony, benar kan? Benar. Aku memang anjingnya Nona Vika. Buk, 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 buk. Tony, apa kau nggak punya harga diri? Jadi anjingnya Nona Vika adalah kebanggaan buat dia. Celia, jangan sok keras kepala. Percaya atau enggak, anak buahku ini semua sangat tertarik sama wanita Roka sepertimu. Bajingan! Apa bagusnya wanita? Tentu saja cuma Yanto yang paling lembut dan perhatian. Berhenti, Tuan Radit. Bukan, tadi bukan aku. Bukan. Betul, aku memang mikir begitu. Tadi, di bawah pohon sakura, aku dan Yanto mengobrol cukup dalam. Aku akan ingat itu seumur hidup. Brengsek. Tuan Radit, jangan bicara lagi. Waktu itu, memang ada sedikit kesalahan. Kemampuanku waktu itu bermasalah. Bukannya kita sudah setuju. Kita nggak akan bahas itu lagi. Bukan, mulutku tadi lepas kendali. Aku juga nggak tahu kenapa sampai bicara kayak gitu. Cukup, semuanya diam. Baik, maaf, Nona Vika. Bajingan, kenapa kau teriak? Aku sudah bersabar sama kau. Wanita, itu tugasnya kerjain urusan rumah, urus anak. Berani-beraninya menginjak-injak pria. Radit, itu isi hatimu kan? Bukan seperti itu. Bukan. Bagus. Ayo Yanto. Ayo kita kembali ke pohon sakura tadi. Oh, menjijikan. Aku nggak nyangka pria Inggo sampai segila ini. Cukup. Kalian berdua memang bikin malu kerajaan. Nona Vika, ini bukan salahku. Keluar kalian. Memalukan. Baik, bawa dia. Nona Celia, dalam kunjungan kali ini aku suruh orang bawakan hidangan terbaik kerajaan Inggo. Kita bisa ngobrol sambil makan. Aku ikut dia. Ayo makan. Makan juga enak. Kebetulan aku lapar. Ini racun kelas atas dari geng Taro. Pas buat nambahin rasa makanan. Nona Celia, kita sama-sama wanita. Makanya aku mau duduk dan ngobrol baik-baik sama kau. Pria kotor dan kasar kayak dia nggak pantas makan semeja denganku. Kalau nggak ada pria, mana bisa kau lahir? Apa orang negara Inggo berkembang biak dengan vegetatif? Pria dari negara Roka memang kasar. Apa di otakmu itu ada isinya selain kawin? Ya jelas nggak bisa dibandingin sama pria Inggo. Soalnya pria Inggo itu juga mengejar pria. Mulutmu memang tajam. Sudahlah, demi Nona Celia, ku kasih kau satu kesempatan. Siapkan semua dengan baik. Budaya kuliner kerajaan Inggo nggak bisa dibandingkan sama Roka. Hari ini, kita manfaatkan kesempatan ini biar kalian bisa rasakan dengan baik makanan yang sesungguhnya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Cepat keluarin makanannya. Dari tadi aku lapar. Benar-benar nggak tahu malu. Bisa makan bareng Nona Vika. Sudah cukup buat kau pamerin seumur hidup. Ferry. Kalau hari ini kau bisa dapat pengakuan dari Nona Vika, aku bisa izinkan kau kembali ke keluarga Lianto. Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Satu lagi, masalah kalian berdua. Nanti kuurus belakangan. Nasi sushi wagyu ini dibuat oleh koki legendaris kerajaan Inggo, dimasak 10 jam penuh perhatian. Daging wagyunya juga kualitas tertinggi dari kerajaan Inggo. Setahun produksinya nggak lebih dari 300 kilo. Di luar negeri, uang pun belum tentu bisa beli. Wah,
Aromanya, warnanya lebih enak dari semua sushi yang pernah ku makan. Masak nasi sampai disebut dewan nasi. Dasar orang udik, kau paham apa sih? Ini namanya jiwa pengrajin. Di kerajaan Inggo banyak pengrajin. Seumur hidup fokus ke satu hal. Lama-lama jadi dewa di bidangnya. Nggak ada rasa. Makanan enak yang sesungguhnya harus dinikmati pelan-pelan. Kalau makan kayak kau, itu nunjukin kalau kau rendahan. Nggak layak tampil di depan umum. Nona Vika, kau memang anggun. Kau layak tampil di depan umum. Rasa sushi hari ini kayaknya agak aneh. Jangan dimakan. Tadi aku makan satu, agak asam. Nggak tahu itu basi atau bukan. Masa sih? Kau paham apa sih? Makanan kelas atas yang asli memang rasanya begitu. Ya benar. Dasar orang udik. Makanan seenak ini dikasih ke kau, itu benar-benar pemborosan. Kau mau banget makan? Makan aja. Kau yang bilang sendiri ya. Kenapa? Kok rasanya ini agak aneh ya? Mungkin aku belum pernah makan yang seenak ini. Jadi aku agak kaget. Hari ini aku lagi senang. Jadi ku biarkan kalian semua cobain hidangan terbaik dari kerajaan Inggo. Semua kebagian. Aku juga dapat. Terima kasih Nona Vika. Permisi. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Semua ini karena kebaikan hati Nona Vika. Nona Celia, saatnya bicara serius. Perusahaanku mau investasi saham di grup Sandi. Kau tentukan syaratnya. Nona Vika, jawabanku tetap sama. Aku nggak akan jual negara demi keuntungan. Kayaknya Nona Celia belum tahu kekuatan asliku. Jangan kira pria kotor dan menjijikkan seperti dia bisa membantumu. Begitu aku bergerak, dia nggak bisa selamatkan, apalagi bantu kau. Perutku sakit banget. Ini nggak beres. Dengan kekuatanku, mana mungkin aku sakit perut? Nona Vika, kau kenapa? Jangan ikut campur. Nona Vika, kau mau buang air besar? Omong kosong, kau. Makan, minum, buang air itu hal biasa. Mau secantik dan seanggun apapun kau bukan Dewi Sungguhan. Kalau bisa makan, ya pasti buang air. Semua orang pasti paham. Gak perlu malu buat mengakui. Jadi, Nona Vika, kau mau buang air besar? Nona Vika, ku antar Anda ke toilet. Rumah ini pakai toilet pintar, enak untuk buang air. Kalau kau bicara lagi, ku habisin kau. Nona Celia, kayaknya hari ini nggak cocok buat ngobrol. Begini saja, ku beri kau beberapa hari buat berpikir. Toiletnya di mana? Anda mau pakai toilet pintar atau mau pakai toilet biasa? Yang di bawah, ke toilet bawah. Yang di atas mampat, nggak bisa dipakai. Kayaknya adegan ini familiar. Apa ini ulahmu? Dia yang makan sembarangan, makanya sakit perut. Apa hubungannya sama aku? Susi yang tadi itu kayaknya ada masalah. Perutku ini sakit banget, nggak bisa. Aku nggak tahan lagi. Bakal seru nih. Aku duluan. Jangan rebutan sama aku. Aku ini ayahmu. Kau berani rebutan toilet sama aku? Omong kosong. Ibuku sendiri bilang aku bukan anakmu. Minggir kau. Jangan ribut. Nona Vika sudah selesai belum? Cepat buka pintunya. Jangan ada yang masuk. Kalau masuk, ku bunuh kalian. Nona Vika, jangan lupa. Ini rumahku.
Rumah dan toiletnya punyaku. Hari ini, meski kau bunuh aku, kau tetap harus keluar. Tunggu aku buang air dulu, baru lanjut. Cepat keluar. Jangan masuk! Nggak bisa. Beneran mau keluar. Wanita sialan. Aku nggak tahan lagi. Cepat keluar. Cepat keluar. Buka pintunya! Kok bisa begini? Mana tega aku lihat mereka tersiksa gini. Aku harus bantu mereka. Mereka kan keluargaku juga. Cepat keluar. Pakai ini. Di dalam ada 4 bom biologis. Nanti pas meledak, kita yang celaka. Mana ada orang kayak kau? Ya, Nona Vika, kau sudah selesai belum? Cepat bangun. Orang-orang Roka memang gak sopan banget. Beraninya asal masuk toilet dan tanya wanita sudah selesai belum. Jangan banyak bicara. Aku beneran sudah nggak tahan. Kau bangun. Kamu mati ya? Aduh, bom biologis. Kau ngapain? Sudah aku bilang aku nggak tahan. Kau malah cekik aku. Ya ampun. Bau banget. Ayah, tunggu aku. Kita bareng aja. Nona Vika, soal makanan elit dari kerajaan Ingo, kalian harus mulai perhatiin kebersihan makanan. Itu, ahli masak nasi itu, waktu bikin nasi kepal, sudah cuci tangan belum? Pasti kau yang buat ulah, Ferry. Benar kan? Aku difitnah, kau yang traktir, kau yang bawa orangnya. Kenapa ujung-ujungnya aku yang disalahkan? Pertama jurus pengendali pikiran Yanto gagal. Lalu baskom harta Tony rusak nggak tahu kenapa. Sekarang makanannya diracun. Ferry, apa kau berani bilang semua ini nggak ada hubungannya sama kau? Aku berani. Bagus. Bagus sekali. Aku sakit lagi. Nona Vika, mending kau pulang dulu. Situasi ini memang kacau banget. Kau masih tahu malu? Ini semua gara-gara dia. Ferry, kejadian hari ini nggak akan kubiarin begitu saja. Lihat saja nanti. Nona Vika, aku ada satu pertanyaan. Tadi kau bersihin pantat nggak? Bajingan! Pergi sana! Pelayan, cepat. Bersihin kamar mandi dan dapur sampai bersih. Tuan muda pingsan. Di lantai ada sesuatu yang baunya busuk. Tuan, Nyonya pingsan di tumpukan kotoran. Cepat tarik dia keluar, bawa ke rumah sakit. Suruh orang awasi dia, jangan sampai dia ketemu siapapun. Cepat bersihin dapur dan kamar mandi sekarang juga. Oh, Ferry. Selama bertahun-tahun ini. Begini, kurasa kita butuh batasan yang jelas. Jangan manfaatin aku. Aku bukan anakmu lagi. Aku tahu aku sudah banyak salah. Ayah cuma berharap kau bisa maafin ayah. Kita sama-sama sudah dewasa. Jangan bilang begitu. Canggung banget. Apa perlu kita bicara soal maaf-maafan? Tapi aku tetap mau bilang makasih. Kau barusan sudah menolongku. Kalau enggak, aku pasti sudah dibuat kesal setengah mati sama ibu anak itu. Kalau kau masih ingat, aku pernah selamatin kau. Balikin liontin yang ibu kasih ke aku. Waktu itu kau usir aku dari rumah. Dan ambil liontin itu juga. Balikin liontin itu, lalu kita impas. Liontin itu? 5 tahun lalu, Jihan Warto dari keluarga Warto lagi cari pasangan. Aku pakai namamu.
untuk jalin pertunangan sama mereka. Keluarga Warto di ibu kota itu. Keluarga papan atas di Roka. Jihan itu anak kesayangan keluarga Warto yang kakinya lumpuh sejak lahir. Benar. Jihan yang itu, dia lumpuh sejak lahir. Keluarga Warto butuh seorang menantu yang bisa mereka kuasai. Jadi aku... Jadi kau manfaatin aku, yang kau anggap sebagai anak nggak berguna, untuk dikirim ke keluarga Warto. Tapi kau nggak nyangka aku akan kabur dari rumah. Kau ancam aku dengan memutus hubungan ayah anak. Tapi aku nggak terjebak. Aku malah segera nikah sama Celia. Lalu tinggal di gunung 5 tahun, sampai sekarang. Benar. 5 tahun ini. Keluarga Warto terus minta aku bawa kau ke sana. Tapi aku cari kemana buat kasih ke mereka. Mereka sudah kehilangan kesabaran. Jihan itu kayaknya sebentar lagi akan datang ke Uram. Mungkin dia datang buat batalin pernikahan. Keluarga Warto pasti mikir, Ferry nggak mau sama orang cacat, makanya nggak datang buat nikah. Tapi Jihan itu wanita yang angkuh. Mana bisa dia terima penghinaan. Jadi dia datang bukan cuma buat batalin pertunangan. Bisa jadi dia mau bunuh orang. Astaga, Gino. Aku sampai bingung mau bilang apa. Ini, Ferry, kasih ayah sedikit waktu lagi. Aku akan pergi ke kediaman Warto buat jelasin semuanya. Nggak usah. Kalau Liontin itu ada di keluarga Warto, cepat atau lambat aku pasti ketemu mereka. Soal kau... Ferry. Pak Gino, nggak usah repot. Orang kayak Ferry nggak bisa aku baca. Tapi aku bisa rasakan kalau dia levelnya jauh beda sama kita. Selama hidup kau cuma mengejar untung. Pada akhirnya, kau malah kehilangan harta paling berharga. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Dengar kakek tua. Bawahanku baru kirim kabar. Katanya Celia dan Ferry sama sekali nggak ada di kantor. Berani juga kalian. Kalian berani bohongi aku. Kami beneran nggak tahu mereka pergi kemana. Oke. Karena kau sudah tua, aku percaya kau sekali lagi. Sedangkan 2 orang ini akan kubawa dulu. Saat Ferry pulang nanti, suruh dia datang ke Villa Ayung. Bilang saja bahwa Nona Jihan Warto dan Simon Jol dari keluarga Jol mengundang dia makan. Keluarga Warto, keluarga Jul, 2 keluarga elit terbesar di ibu kota. Kalian mau apa sama dia? Jihan adalah wanita yang aku inginkan. Tapi sayangnya, Ferry sudah tunangan sama dia. Jadi dia memang harus mati. Kalau dia mati, gak ada yang berani berebut Jihan denganku. Kakek tua, hal sesederhana ini, kau gak paham ya? Dia sudah nikah dengan cucuku. Mana mungkin dia tunangan sama Nona Jihan? Makanya, dia makin harus mati. Dengar kakek tua, kutunggu dia sampai jam 6. Kalau dia nggak datang, aku akan kirim 2 mayat ini kembali ke rumah kalian. Ayah. Cepat telepon. Hubungi Celia dan Ferry. Kakek, jangan cemas. Aku dan Ferry segera pulang. Kami pasti bawa ibu dan Arya kembali pulang. Jihan sudah tiba di Uram. Lalu, satu lagi keluarga elit ibu kota, pewaris keluarga Joel, Simon Joel juga datang. Mereka menangkap Arya dan ibu. Mereka paksa kita pergi ke Villa Ayung. Ferry, aku parkir di depan. Kau pulang duluan. Aku akan ke Villa Ayung sendirian. Jihan dan Simon sedang mencariku. Kenapa kau pergi sendirian? Arya ataupun ibu, bahkan aku juga, keluarga Sandi, nggak pernah baik sama kau. Kau nggak punya alasan buat berkorban demi kami. Wah. CEO wanita berhati dingin kok tiba-tiba berubah? Ferry, aku tahu banyak hal tentangmu yang belum kami ketahui.
Tapi keluarga Warto dan Joel nggak mudah dihadapi. Satu ucapan dari mereka bisa membuat seluruh Uram terguncang total. Kita bukan lawan mereka. Aku nggak mau kau terseret. Liontin itu masih di tangan Jihan. Itu peninggalan terakhir dari ibuku. Aku harus ambil itu kembali. Nama Jihan Warto. Kemampuan bisa memaksa orang menunjukkan sifat aslinya. Lokasi 800 meter di depan. Belok kiri ke arah Villa Ayung. Wah, kebetulan sekali. Kebetulan apa? 800 meter di depan, di sebelah kiri, kau akan lihat satu mobil Rolls Royce. Yang warna hitam. Aku lihat. Tabrak saja.